Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih memberikan kita kenikmatan hidup sebagai seorang muslim, hidup sebagai seorang mukmin insyaallah. Dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmat tersebut kita dihantarkan untuk berada di dalam amal solih. Nyatanya di kesempatan sore hari ini bersamaan turunnya rahmat Allah yang kita disunahkan mengucapkan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Duhai Allah, jadikanlah hujan ini datang dan turun dengan membawa kemanfaatan. Kita bersyukur hanya kepada Allah di kesempatan yang mulia dan mustajab ini. Dua kesempatan di majelis ilmu yang mana malaikat mengaminkan setiap apa yang kita panjatkan. Lalu kemudian turunnya hujan, waktu yang sangat mustajab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mustajab ini Allah menerima seluruh amal soleh kita sekecil apapun. Dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat iman dan Islam terus Allah taala tambah dan sempurnakan hingga kita dinaikkan derajatnya menjadi orang bertakwa, dan semoga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kita memohon kepada Allah semoga seluruh kaum muslimin yang hari ini ditimpa sakit segera Allah Ta'ala sembuhkan dan beri kesehatan, dan tidak sedikit pun tertinggal rasa sakit dengannya. Dan semoga kita yang sehat walafiat semoga dijauhkan dari balak dan musibah. Dan kita memohon semoga di waktu yang mustajab ini Allah Ta'ala mengangkat wabah COVID-19 dan segala penyakit-penyakit yang Allah Ta'ala datangkan kepada hamba-hambanya. Amin Allahumma amin. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Walaupun tadi sempat saya berpikir ini yang datang ada nggak ya? Karena langitnya di sini udah gelap tadi. Saya datang pas sholat asar gitu. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersama-sama dikehendaki duduk di masjid ini. Allah di atas arsy semoga saja mencatat amal kebaikan ini sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan, dan dengannya kita semakin faham terhadap agama. Amin. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina amin. Kita telah masuk di subbab yang kedua, Babul Birri Wassilati, bab kebaikan-kebaikan dan silaturahim. Di pertemuan yang lalu telah kita kupas hadis yang ke-9 yang ditulis oleh Syekh, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, yakni hadis tentang apa? Kullu ma'rufin shadaqatun. Segala
kebaikan itu adalah sedekah. Segala perbuatan baik adalah sedekah. Bahkan kita kupas kemarin satu hadis yang kami ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita bahas kemarin satu amal, perbuatan, satu kebaikan yang amat sangat simpel, satu kebaikan yang amat sangat mudah untuk kita kerjakan, ternyata itu adalah amal yang bisa menyelamatkan kita untuk terhindar dari perbuatan sia-sia, bahkan perbuatan yang binasa. Dan kemudian amal tersebut merupakan sedekah dari diri kita untuk jiwa kita. Yakni apa? Menahan diri sendiri untuk tidak menzolimi saudaranya. Nabi mengatakan takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Engkau menahan dirimu untuk tidak menyakiti saudaramu. Engkau menahan lisanmu, menahan tanganmu, menahan semua perbuatanmu untuk tidak menyakiti dan menzolimi saudaramu. Itu merupakan sedekah dari dirimu untuk jiwamu. Artinya kalau seandainya kita jadi manusia diem-diem aja gitu ya, nggak mau ganggu orang, nggak mau usilin orang gitu, ya kan ya. Kalau suudzon mah pasti dan pernah nyangkut di mampir dan lalu lalang di hati kita gitu kan. Baik. Kalau kita ini mau cerdas, menahan diri, diem aja untuk tidak ngusilin orang dengan niat saya nggak mau ganggu orang nih, itu udah kebaikan, itu adalah sedekah. Ya, kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Bahkan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya mengingatkan kepada kita akan sesungguhnya setiap anggota tubuh kita ini punya hak untuk disedekahkan, punya hak untuk disedekahkan. Bayangkan ya, anggota tubuh kita ini ada, nanti anggota tubuhnya saya bacakan, punya hak untuk dia diberikan kebaikan di dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ini kita belum lanjutkan hadis 10 ya, kita masih melanjutkan hadis yang kemarin. Ya nanti insya Allah akan lanjut kepada hadis berikutnya dalam Kitabul Jami. Masuk aja Bu, nanti nggak kena hujan. Taib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap tulang sulbi, setiap tulang yang ada pada tubuh manusia, atasnya ada sedekah. Kulla yaumin tadlu'u fihi syams. Setiap hari tatkala terbit matahari harus segera dilaksanakan. Jadi saya ulangin, setiap manusia memiliki 300. Nah di sini setiap tulang, jumlahnya belum di sini ya. Baru dikatakan di sini setiap tulang anak manusia itu atasnya ada sedekah. Dan setiap pagi tatkala terbit matahari harusnya seseorang anak Adam melakukan hal yang demikian. Bahkan dalam hadis yang lain dari riwayat, kalau tadi dari Abu Hurairah, kalau ini dari Ibunda Aisyah, senada dengan Abu Hurairah, Rasul pun bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathamain ala sittina wa thalathama wa thalathama wa thalathamain mafsalun. Ya, sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya diciptakan bagi tubuh manusia anak Adam itu atasnya sittina wa thalathamiatin, 360 tulang. Nah, ini hadisnya keterangannya ini nih. Kalau tadi kan saya sebutkan 360 di awal ya. Ternyata hanya tulang saja. Jadi Nabi itu mengatakan di hadis sebelumnya, anak Adam itu punya anjuran dan kewajiban melakukan kebaikan setiap pagi, sedekah. Atas tulangnya, atas tubuhnya. Ternyata tulang yang dimaksud adalah
khuliqa kullu insani min bani Adam ala sittina wa thalatha mi'atin mifsalun, yakni setiap tubuh manusia terdapat pada tubuhnya 360 tulang. Seingat saya 2 tahun yang lalu ketika saya ada kumpul-kumpul dengan dokter-dokter spesialis bedah Karyadi, macam-macam di sana, dari bedah kepala sampai bedah ortopedi. Kebetulan di situ ada profnya, ada guru besarnya yang hadir ikut dalam kajian tersebut karena undangan buka puasa sekaligus tarawih. Salah satu prof atau guru besarnya spesialis bedah tulang. Lah saya tanya sama dia, dokter, prof, selama profesor itu belajar dan mengajar, berapa sih jumlah tulangnya manusia secara keseluruhan? Dia mengatakan, berdasarkan analisa di bidang kesehatan, jumlah tulang manusia totalnya 313 sampai 315. Terus saya timpali, dok atau prof, kalau seandainya Rasul mengatakan jumlah tulang manusia berjumlah 360, mungkin nggak? Dia langsung nyeletuk tuh jawab, mungkin Ustadz, karena memang itu baru perkiraan 315. Karena memang ada tulang-tulang yang belum bisa kita teliti lebih dalam. Nah, berarti dunia medis hari ini baru menghitung kurang lebih 315. Padahal informasi dari Nabi berapa? Berapa tadi? 360. Ya kan? Yakni sittina wa thalatha mi'atin mifsalun, 360 yang dia punya hak untuk diberikan keadilan atau sodakoh pada dirinya. Ibu-ibu dengar gak suara saya? Ustaz kenceng ini soalnya. Udah ya, jangan sampai suara roknya keluar. Sudah ya? Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis tersebut, ya. Lalu Nabi mengatakan di hadis yang diriwayat sahabat Abu Hurairah, hadis ini sama-sama muttafaqun alaihi, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi mengatakan setiap manusia itu punya sedekah atas anggota tubuhnya setiap pagi tatkala terbit matahari. Lalu Nabi melanjutkan, ta'dilu. Kenceng nih. Subhanallah. Tak simpen nak ngono. Ini apa iki? Beda ya? Ta'dilu, jazakumullah khair. Nabi pun mengatakan ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Engkau berbuat adil atas 2 orang adalah sedekah. Tuh. Kita kan masih melanjutkan perkara yang lalu. Hadis yang ke-9 kan, setiap kebaikan adalah sedekah kata Nabi. Nah, ini Nabi mengatakan ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Engkau berlaku adil di antara 2 orang adalah sedekah. Ajib. Lah kalau kita ini anaknya lebih dari 2 dan berlaku adil, berarti sedekahnya banyak. Wa tu'inur rajula fi dabbati, engkau menolong seseorang untuk naik ke atas tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun, dan kamu memanggul dia, engkau menolong dia naik ke atas tunggangannya, lalu kau panggul dia, kau bopong naik ke atas tunggangannya, atau kau bantu untuk mengangkat barang bawaannya, itu adalah sedekah. Jadi kalau misalnya saya pulang, biasanya ada murid-murid gitu kan ya, bawain makanan saya gitu, sampai kendaraan, sedekah itu. Coba kalau itu dilakukan kepada orang tua, berarti ini amal yang jauh lebih besar. Kalau ini kan kepada sesama muslim. Maka seorang anak yang salih itu kalau orang tuanya kepayahan, itu nggak usah pakai disuruh, lihat aja harusnya sudah cepat tanggap. Karena banyak anak-anak itu nggak ngerti, ibunya repot ya dia diem aja, bapaknya repot ya diem aja. Saya nggak nyindir siapapun ya di sini ya. Jadi jangan ada yang tersinggung. Tersinggung langsung ngambek maksudnya. Tapi kalau tersinggung untuk berubah, bagus. Nah, ini jelas kok.
Ya, engkau menolong seseorang yang mau naik di atas kendaraannya, engkau membantu dia naik ke atas kendaraan tersebut, atau kau mengangkat barang bawaannya, itu sedekah. Kemudian Nabi melanjutkan, wal kalimatut thayyibatun shadaqatun. Setiap kalimat yang baik keluar dari lisanmu itu adalah sedekah. Ajib enggak? Ya? Mantap ini. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Dan setiap langkah kaki yang kau berjalan dengannya menuju salat, sedekah, adalah sedekah. Walaupun dalam hadis yang lainnya kan ada dua tuh. Barang siapa, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari wa ghairuhu, Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna dari rumahnya dan tidak ada lain tujuannya adalah menegakkan sholat berjamaah ke masjid gitu kan, maka satu langkah itu akan naik derajatnya, langkah berikutnya terhapus dosa karenanya. Jadi kalau mau derajatnya cepat naik, langkahnya mau banyak, dosanya mau turun, mungkin mutori perumahan dulu gitu ya. Ini kurang kerjaan berarti. Yang paling enak nih Mas Endar ya, rumahnya paling depan, jalan ke sini, wah masya Allah, jalan tapi. Terus kalau kendaraan gimana? Ya tetap dihitung. Ya Allah kan maha adil. Mosok yo melaku rak dihitung. Nek kendaraan gak dihitung ya. Bismillah. Coba setiap langkah yang di jalan, setiap langkah yang diarahkan menuju masjid untuk salat adalah sedekah. Kemudian wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Engkau menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan yang mengganggu orang lain berjalan, itu adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Artinya jamaah, ini baru satu hadis yang di dalamnya sudah banyak sekali amal kebaikan, mendamaikan orang, berlaku adil, menolong orang di atas kendaraannya, berkata baik kepada saudara yang sedekah, berjalan ke masjid adalah sedekah, menyingkirkan gangguan di tengah jalan adalah sedekah, sedekah semua. Coba semua ini kalau diarahkan kepada kedua orang tua. Berkata baik kepada orang tua, masya Allah, ini sedekah yang paling kabir. Tidak pernah, tidak pernah menyinggung perasaan orang tua. Itu masya Allah. Itu melebihi sedekah harta dia. Karena bersedekah dengan harta kita itu hukumnya sunnah. Tapi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu wajib. Tidak menyinggung perasaan orang tua, selalu berlemah lembut kepada orang tua itu kan perintah. Sebagaimana kita sudah bahas dalam surah Al-Isra ayat 23 ya. Bukankah Allah Ta'ala katakan fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali kamu berkata ah. Ah ini kan, uff ini kan banyak, tergantung daerahnya. Ada yang ih mama sih, ih papa, ada yang gitu. Itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Itu dosanya besar itu. Maaf ya, saya seorang anak, Anda seorang anak, harusnya mengintrospeksi diri sendiri. Kita selama ini bagaimana sama orang tua? Itu nggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Itu juga nggak boleh. Kita udah bahas itu kan. Maka jamain maka Allah berkata baiklah sama orang tua. Berkata baik itu sedekah, dan sedekah yang besar adalah berkata baik kepada siapa? Kedua orang tua. Berkata baik kepada orang yang tua, kakak, ya, kepada kakak kandungnya, kakak ke adiknya, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya, kepada tetangganya, kepada semua orang yang dia temui, selalu kalimahnya thayyib, tidak pernah menyinggung dan menyakiti orang lain. Itu sedekah. Dan kalimat thayyiban ini banyak. Pertama apa? Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Ibunda Aisyah ketika menjelaskan sesungguhnya anak cucu Adam itu diciptakan 360 tulang pada tubuhnya. Lalu Nabi melanjutkan faman kabbarallah, maka barang siapa yang bertakbir. Berarti takbir dengan lisan. Berarti kalimat thayyibah enggak takbir. Nah, paling enak tuh kalau jalannya menuju BSB atau Gunung Pati itu enak. Tanjakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat thayyibah.
Tuh yang paling sering berarti di antara kita Pak Agus ketika naik sepeda, naik turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Kalau saya naik sepeda pada saat sampai mana itu? Kok bantir sih apa jenengan itu? Pemandian air panas Gunung saya butuh 1 jam, beliau setengah jam tok. Ya kan beda ya kemampuan. Tapi kan saya takbir terus. Allahu Akbar. Yang penting nggak dorong gitu aja. Naik sepeda lo ya. Allahu Akbar sama. Kita naik tangga, Allahu Akbar. Begitu pokoknya setiap kita menemui jalan yang terjal atau naik ke atas, kita bertakbir. Maka kalau seorang muadzin takbirnya berapa kali itu dalam sehari semalam? Ketika muadzin Allahu Akbar 4 kali 5 20, belum sholatnya itu sedekah. Wa hamidallah, bertahmid, itu kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Wa halalallah, wa halalallah. Wa halalallah itu apa? Bertahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Sedekah. Wa sabbahallah, bertasbih, subhanallah. Ketika turunan, nah dari sana tadi ke sini, itu kan turunan tuh. Itu tasbih itu subhanallah, 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 sedekah. Daripada yang lisannya berkata yang enggak baik, misalnya berkata enggak baik apa? Malah di dalam lihat tanjakan atau turunan ngapunten, malah bersenandung syair-syair yang saru gitu. Nyanyi enggak pantas itu. Ngapain udah ngaji kok ketemu tanjakan enggak takbir, ketemu turunan ya harusnya tasbih. Jadi turun tangga gitu. Tapi kalau hatinya turun gimana? Jatuh cinta misalnya, itu bukan subhanallah. Kalau jatuh cinta alhamdulillah. Jatuh cinta kepada Allah berarti alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Wastaghfarallah wa istaghfarallah. Engkau beristighfar kepada Allah itu juga apa? Sedekah. Ajib enggak ini? Ajib jemaah. Luar biasa banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan yang serupa. Jadi setiap kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Artinya kalau kita faham sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau seorang muslim atau mukmin mau menuntut ilmu dan menyadari usianya itu amatlah singkat sementara amalnya itu masih banyak yang belum dia kerjakan, harusnya ketika dia mengetahui ilmu-ilmu tersebut tidak ada celah bagi dia untuk tidak melakukan kebaikan dan kebaikan. Terutama kalimat yang terbaik, kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, beserta pengamalannya. Atau sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang meletakkan kebahagiaan di dalam hati saudaranya, itu satu di antara amal yang dicintai oleh Allah. Nah makanya kalau kita ngomong ke orang lain itu jangan gampang menyakiti ya, hati-hati. Taib. Kemudian jamin makan oleh Allah, kita lanjutkan hari ini hadis ke-10 ya, itu tambahan saja. Tambahan penjelasan bahwasannya setiap kita ini punya kewajiban melakukan kebaikan. Taib. Hadis ke-10 ini khususnya buat ibu-ibu. Nah, Bu, ini hadis ini dispesialkan buat ibu-ibu ini, Masya Allah. Dan suami juga berperan untuk mungkin memberikan masukan kepada istrinya. Ya. Kenapa khususnya ibu-ibu? Ya walaupun bapak-bapak juga sama. Gitu. Karena ibu-ibu ini, sebelum saya baca hadisnya ya, kalau lagi kecentok seseorang, apa yang dilakukan Bu? Bu, kalau kecentok sama temennya, kira-kira apa yang terjadi Bu? It's over? Berakhir semuanya? Ya kan? Rata-rata wanita gitu kan? Kalau udah kecentok, wih selesai. You and me, and gitu ya. Gitu Bu ya. Rata-rata cewek kayak gitu kan? Wanita gitu banget kan ya? Cowok juga ada gitu Bu. Nah, kalau cowok kayak gitu tuh berarti cowok bermanhaj wanita. Nah, itu kalau ada cowok kayak gitu tuh ya, ikhwan bermanhaj akhwat, cowok yang punya karakter cewek, kecentok siti ngambek you and me and gitu, nggak bagus ya. Coba kita lihat di sini apa perkataannya Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan di dalam kitabnya Minhatul Alam.
Beliau kasih title atau judul hadis ke-10 ini adalah istahabbabu talaqatul wajhi 'indal liqa. Ya. Di sini ada anjuran untuk menampakkan wajah yang manis tatkala berjumpa dengan saudaranya. Makanya saya katakan tadi, kalau lagi ada masalah sulit, senyum aja sulit. Mau ketemu gitu, sama-sama ketemu di mana? Giant sini ya? Giant toh? Ketemu, karena ada masalah kecentok pura-pura nggak kenal. Benar nggak Bu? Nanti kalau konco neneng kene di kasir sini, kita kasirnya penuh, cuman di depan dia, lah mundur meneh, golek pura-pura golek barang, ngono toh, sampai denen wis lunga, nembe ke situ. Saya nggak bilang ibu ya, ini ibu-ibu pada umumnya. Kalau ada laki kayak gini, lebih mesake, karena bukan laki-laki, bukan penjantan tangguh. Laki-laki itu apa-apa itu dihadapi gitu loh. Jangan kayak wanita, kalau nggak suka langsung ngambek gitu ya. Nah ini bukan laki ini. Kalau wanita masih maklum, tapi nggak boleh dipelihara nih ya. Nggak boleh. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani? An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ke-10 dalam kitabul Jami' bab al-birru was-silah. Dari Abi Dzar ridha Allah taala atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan sedikit pun. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan sedikit pun. Itu kata Nabi lu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan sampai menyepelekan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekiranya kamu berjumpa dengan saudaramu dengan berwajah manis. Sekalipun kamu jumpa sama saudaramu berwajah manis. Berwajah manis maksudnya apa? Tersenyum. Jamaah gini deh. Kita oke lah, kita nggak punya masalah sama dia. Kita punya masalah di diri kita dan keluarga kita. Apa ya kemudian kalau kita ketemu saudara kita nggak bisa tersenyum gitu, walaupun berat masalah kita gitu. Kalau setiap ketemu maaf, wajahnya seperti jeruk purut. Tahu jeruk purut Bu? Orang tahu senyum, mau marah aja gitu. Ini bukan seorang mukmin yang memahami ilmu. Nah kita ini punya apa sih amal solih, saya mau tanya. Sholat kita banyak cacatnya, bener nggak? Betul nggak? Zikir kita banyak lalainya. Tilawatil Quran kita nggak pernah khatam-khatam. Hafal Quran juz 30 aja belum. Nah, bener nggak? Zikir pagi petang sering lalai, sholat malam sering bolong, sedekah banyak cacatnya. Terus yang mana mau kita bawa ketemu Allah? Saya mau tanya. Masa hanya sekedar senyum jumpa saudaranya aja nggak bisa? Kalau Anda ketemu saya nggak pernah senyum, boleh protes. Saya terima, terbuka, nggak perlu pakai kotak dan saran, langsung aja sampaikan. Ustadz kalau ketemu saya nggak pernah senyum, sampaikan. Tapi seingat saya senyum terus kayaknya. Betul nggak ya? Betul ya Pak Andika ya? Alhamdulillah. Berarti insya Allah gurunya tidak jarkoni gitu toh. Tidak ngajar, apa pinter ngajar, tidak iso ngelakoni, enggak. Senyum, ada apa sih? Kalaupun kita punya masalah jamaah, apa semua orang harus tahu kalau kita punya masalah? Kan enggak. Gak perlu orang tahu kita punya masalah, ketemu aja sama orang senyum. Apalagi kalau yang kita tampakkan wajah manis ini kepada orang tua kita. Coba renungkan baik-baik ini wahai jamaah. Kita orang tua juga seorang anak yang apabila masih punya orang tua, apa salahnya sih kalau kita bertemu sama orang tua kita selalu wajah tersenyum, berwajah manis? Jangan tampakkan kita ini punya susah, punya masalah sama orang tua, nggak boleh. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Kalau kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita, ya jangan letakkan beban sama dia. Ngapain kita kasih beban sama dia? Udah capek hidupnya, ngurusi kita, ya kan? Betul nggak? Kalau dia dengar kabar buruk tentang kita sedikit aja, sudah rodok stres dia. Betul apa nggak? Orang tua gitu nggak? Semakin tua itu kekhawatiran semakin bertambah. Tuh orang tua. Itu loh orang tua kita. Kita yang belum jadi orang tua tuh belum bisa kayak gitu jamaah, nggak nyampe mikirnya.
Karena belum pernah jadi orang tua sih. Paham ya? Kita kan anak muda yang punya anak. Oh ya, anak muda yang punya anak, orang tua dari anak-anak kita. Nanti kalau anak kita ini sudah berumah tangga, kita akan tahu tuh bagaimana. Apalagi kalau anak kita tuh perempuan, Bu. Kalau dia dinikahi, insya Allah semoga anak mantu kita besok yang laki dan perempuan, semoga solih-solihah semuanya, amin. Bertakwa kepada Allah, amin. Lah kalau kita punya anak perempuan dinikahi sama anak laki orang lain, itu luar biasa khawatiran seorang ayah dan ibu. Anak perempuan kita bagaimana ya? Di sana bahagia apa enggak ya? Tuh bapak yang solih itu ibu yang solihah. Dia khawatir, karena apa? Karena ketika anak gadisnya dinikahkan dengan laki-laki atau mantunya, berarti kan sudah perwalian ini pindah, bener nggak? Ibu-ibu di sini sudah mutlak milik siapa? Suami. Maka harusnya kita khawatir. Lah kita belum. Makanya kalau kita ketemu sama anak kita, coba deh ya, anak kepada orang tua, jangan pernah menampakkan wajah yang susah ke orang tua. Senyum lah. Belum bisa bahagiakan dunia, jangan letakkan beban pada dirinya. Istri kepada suami, Bu, saya pesan ya Bu, mau sepahit apapun punya masalah sama suami, Bu ketemu suami kayak senyum aja. Lucunya sama suami nggak pernah senyum, megang handphone senyum sendiri. Didekati suaminya, nanti suaminya pergi senyum lagi. Kan aneh. Ini chattingan mesra sama siapa nih? Paham? Ini saya nggak nyindir siapapun ya. Saya nggak nyindir siapapun. Cobalah Bu, kalau ketemu suami itu dalam kondisi apa, Bu senyum. Tapi kalau lagi dinasihati jangan senyum-senyum. Justru nasihati malah senyum. Kalau dinasihati menunjukkan rasa penyesalan. Misalnya kalau ibu salah, dinasihati suami jangan senyum, tersinggung suaminya. Kamu dinasihati malah senyum-senyum. Kan kata Ustadz Solahuddin, wah kalah. Salah, gagal paham ini. Maksud saya kalau lagi fine, lagi nggak ada masalah gitu ya, Bu senyum kenapa sih? Pulang kerja suami dari luar, pulang ke rumah disambut dengan senyum. Tuh anak-anak juga Bu diajari kalau ketemu papanya tuh senyum. Paham ya? Paham? Ini sedekah yang besar. Apalagi kalau di sini tulis kalimat walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekiranya kamu berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, berwajah manislah kalian. Ajib. Luar biasa. Coba deh kita pelan-pelan belajar. Mana tahu loh, mana tahu. Malah amal ini yang diterima sama Allah. Malah amal ini yang diterima sama Allah, dan kemudian dengannya Allah mengizinkan rahmat turun. Maaf ya, handphone murah itu hidup dewe. Astagfirullah. Ini gimana ngilanginnya ini? Kok bisa begitu ya? Murotalnya hidup sendiri gimana? Nanti habis ini ya diajari ya. HP Oppo soalnya. Beda dengan Apple Soak. Masya Allah. Lanjut jemaah. Ibu-ibu paham Bu? Bu, ini nanti habis ini bapak-bapak. Jadi mulai nanti kalau ketemu suami senyum. Ya, ajari anak-anaknya. Anak-anak juga paham kalau dipanggil ibunya, dipanggil ayahnya, wajahnya tersenyum. Walaupun sedang sibuk, ingat loh ya, kita ini kan masih punya orang tua ya. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kita ini dengan orang tua kita tuh nggak lama. Wallah nggak lama. Kalau kita dikasih usia panjang sebagai seorang anak, bisa jadi besok ayah kita udah nggak ada. Bisa jadi besok ibu kita nggak ada. Mumpun dikasih usia dan pertemuan ini dengan mereka, beri yang terbaik. Dipanggil Bang, cepetan, iya Pak, sambil senyum. Jangan, ada apa toh Pak?
Jangan gitu. Mama sih, ini aku lagi sibuk loh. Jangan gitu. Ini nggak boleh. Kadang disadari loh Bu, anak kita begitu dengan kita dan ayahnya, karena kadang sang istri pun ketika dipanggil suami begitu masalahnya. Jadi anaknya nyontoin gitu. Bapak juga Pak, kalau istrinya manggil Bu dengan wajah yang tersenyum gitu loh. Mas tolong aku, opo sih deh, apa kamu nggak bisa sendiri? Ya jangan kayak gitu toh Pak. Pulang-pulang kalau bisa wajahnya tersenyum. Ini ini nasihat buat diri saya khususnya. Pulang dari luar ke rumah, wajah tersenyum. Senyum, jangan wajah yang garang dibawa pulang ke rumah. Mungkin istri mencoba untuk tersenyum, anak-anak mencoba menyambut, tapi sang suami, sang ayah tidak memberikan suri tauladan yang sama, itu juga nggak bisa. Jadi harus matching gitu loh. Suaminya demikian, sang ayah demikian, nanti anggota keluarga yang lainnya juga akan mengikuti. Maka kenapa ngaji adab ini? Bersyukurnya kalau suami istri dan anak itu datang bareng biar sama-sama bisa dengar. Coba kalau sang suami memberikan tauladan, sang ibu juga sama. Nanti anak-anak belajar tanpa disuruh kok. Kalau kita punya masa lalu, misalnya orang tua kita belum tahu ilmu ya, orang tua kita kayak gitu dulu. Pulang itu marah, sedikit marah. Ya kita kasih udzur. Ayah kita belum paham ilmu, ibu kita belum paham ilmu. Kasih dia maaf, karena dia nggak tahu. Maka kita sebagai anak, ya sudah bismillah. Putus hal yang tidak baik itu, kita yang memulai untuk orang tua kita. Paham ya? Putus hal yang tidak baik itu, kita mulai diri kita ke orang tua kita. Paham ya? Paham ya? Kita punya saudara kandung. Kadang saudara kandung kita ini subhanallah, sama orang tua sama kita sebagai kakak itu nggak sopan. Ya kita jangan samakan frekuensi kita sama dia gitu loh. Kita udah ngaji jamaah. Kalau orang sudah dikasih ilmu tuh berbeda sikapnya. Harus lebih lunak dan kasih udzur yang panjang. Ya apa salah kita kasih senyuman buat dia. Maka kata Nabi la tahkiranna. Jangan kamu menyepelekan minal ma'rufi syai'an. Sedikit pun dari kebaikan jangan. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam siapa ini? Al-Junah Ad-Dunni Ad-Dani, ini tidak dijelaskan. Oh, diriwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yalqa laha balan yarfa'ullahu biha darajatin. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia la yatakallam, benar-benar dia mengucapkan dengan kalimat yang apabila berjumpa dengan saudaranya, kalimat yang mudah. Saya ulangi, dan sesungguhnya seorang hamba yang apabila dia berucap dengan satu ucapan la yalqalaha, tidaklah dia berjumpa dengan saudaranya tersebut melainkan ucapan tersebut ucapan yang mudah untuk dia pahami, mudah untuk dia terima, mudah untuk segala-galanya. Yarfa'ullahu biha darajatin, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Ajib loh jemaah. Apalagi kita ini seorang ayah, seorang ibu, seorang atasan pimpinan, ketemu sama orang yang di bawah kita, hendaknya kita selalu berucap yang mudah untuk mereka fahami. Maaf ya, kadang ada orang yang sekolahnya tinggi, sampai doktor bahkan profesor mungkin. Pintar memang akademisinya, tapi kalau untuk berbicara dengan orang lain belum bisa menyesuaikan audiens. Ada nggak orang kayak gini? Ada ya? Sekolahnya tinggi, tapi kalau untuk downgrade, lihat audiensnya ini dia belum bisa, terlalu ilmiah bahasanya. Justru nih orang hanya pintar untuk dirinya sendiri. Kalau orang yang cerdas, mau sekolahnya tinggi mau tidak, dia bisa menyesuaikan lawan bicaranya, mukhatabnya. Faham ini? Audiensnya siapa yang dihadapi? Ya kalau begini, ada anak kecil, ada yang tua, ada yang remaja, ada yang ini, ya harusnya bahasa yang dipilih ini Allah yang nolong, bukan saya ya. Jadi kalau Anda mampu memahami, bukan Salahuddin ini, pasti adalah la haula wala quwata illa billah, ini dari Allah. Kalau mau lebih ilmiah, ikut sama saya nanti sama Dr. Saiful ngaji hari apa dok kemarin? Kamis.
Nah, itu kayak kuliah saya ngisinya. Bener kayak kuliah kalau saya ngisi. Ya, kalau itu terjemah langsung tak tulis itu kayak orang kampus lah. Tapi kalau begini kan nggak bisa melihat suasana audiensnya bagaimana. Nah, maksud saya begitu. Sama Bu, kita pun kalau ngomong sama anak dengan anak yang dewasa, remaja dan anak yang kecil kan beda kan. Ibu yang lebih tahu. Nah, bapak-bapak kadang dipukul rata. Sama anak yang kecil ya sama, yang remaja ya podo, yang gede ya podo, beda. Ngomong sama anak gadis itu aja juga beda. Yang masih SMP atau SMA, cara komunikasi aja beda. Bener nggak Bu? Nggak sama. Kenapa saya tahu? Karena pernah ngurusi pondok pesantren, Mbak. Jadi ngadapi anak SD, SMP, apalagi yang dia masa-masa transisi kelas 2 SMP gitu, itu masa-masa rentan itu. 2 SMA gitu, itu masa-masa rentan. Cara komunikasinya juga beda antara laki dengan perempuan, beda. Coba nanti kolo-kolo Bu bahasa Jawanya. Coba tanya sama anak, kakak, adik, supaya papa atau mama itu nyaman bagi kamu berkomunikasi, kamu maunya seperti apa? Tanya. Kadang kitanya kan nggak mau nanya, merasa sudah tahu gitu loh. Paham nggak maksud saya? Tanya aja. Kalau saya tanya sama anak saya, baru usia 10 tahun lebih ya. Yang pertama kan baru 10 tahun lebih, karena telat alhamdulillah punya anak. Saya cuma nanya, Mbak atau kakak, yang buat kakak nggak suka dari Abi apa? Kakak nggak suka dari Abi apa? Katakan aja, nggak apa-apa, Abi nggak marah. Nanti Abi belajar berubah. Saya tanya sama anak saya. Ya itu namanya orang yang mau berubah. Karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri, betul apa nggak? Betul nggak Bu? Tanya. Apalagi yang sudah remaja kayak begini, ya yang SMP, SMA, cewek itu beda loh komunikasinya. Itu udah harusnya udah kayak temen. Kalau udah SMA tuh ngomong dah sama itu, kalau anak gadis tuh kayak temen Bu, bukan hanya anak gitu loh. Coba nanti tanya, nanti jangan sekarang, nanti aja di rumah. Maafin mama ya, maafin papa kalau misalnya komunikasinya kurang baik. Coba dong diajari maunya kamu bagaimana. Nah, itu kalimat thayyibah namanya. Kalimat yang mudah untuk difahami. Itu akan diangkat derajat kita, Masya Allah. Enak nggak ngaji gini jemaah? Enak nggak? Ini adab gitu. Nah di sini jemaah, Allah Ta'ala tidak meminta kita ini ketemu dan tersenyum dengan orang yang kita kenal saja. Masalahnya orang hari ini ketemu tersenyum sama orang yang dia kenal, sama nggak kenal dia nggak senyum. Dan senyum itu pilih-pilih juga. Kalau sama yang glowing gitu ya, glowing, yang cakep gitu senyum. Tapi kalau yang biasa atau yang lebih dari kurang dari itu cuek gitu, bahkan cemberut. Ini apa ini kayak gini? Nggak boleh. Paham ini ya? Paham? Ini kita banget nggak sih? Senyum itu sama orang yang kita kenal. Kalau yang nggak kita kenal kita sulit untuk tersenyum. Ada apa susahnya sih kita ketemu orang tersenyum gitu? Contoh ya. Misalnya sama tukang parkir, ya sampai nyebrangin kita, sambil kita ngasih sambil tersenyum gitu loh. Makasih ya Mas, senyum aja. Kalau laki ke laki, kalau perempuan ke laki, nah ini agak rentan, ya Bu ya. Nggak dikenal nanti malah Masnya salah paham. Ih mbaknya tersenyum sama. Kalau perempuan ke cewek ke cowok ini ada remnya, nggak harus. Tapi kalau cowok kepada siapapun. Masalahnya cowok ini senyum-senyum sama cewek pilih-pilih sih. Sama mbah-mbah senyum. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Masya Allah. Dan bahkan kata Syekh di sini, al-haditsu dalilun ala kamali hadhihi syari'ati wa syumuliha. Kata Syekh, hadis ini tentang jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun merupakan dalil akan sempurnanya syariat Allah ini. Dan begitu lengkapnya. Bukan hanya sempurna tapi juga sangat lengkap syariat Allah. Wa annaha ja'at bi kulli ma fihi salahun nasi wa tauhidu kalimatuhum wa jama'a syumuluhum wa isya'atul mahabbati bainahum. Yang sesungguhnya telah datang dalam setiap hal tersebut kebaikan-kebaikan yang bisa ditunjukkan kepada manusia,
Artinya apa? Senyum yang dimaksud di sini itu satu ya, maksudnya di sini hadis ini menunjukkan apa? Sempurna dan lengkapnya syariat Allah. Yang kedua, yang dengannya telah datang segala kebaikan yang bisa dilakukan diri kita kepada seluruh manusia. Berarti senyum di sini bukan hanya kepada yang kita kenal, bukan hanya kepada muslim saja, tapi juga sama non muslim. Bisa nggak kita senyum kalau dengan non muslim? Ya biasa aja gitu loh. Wong dia juga manusia, kita juga manusia. Yang lucunya orang muslim, sama maaf ya, yang saya sedih sama Mas Ender kan ada keturunan Chinese ya. Kadang ada orang muslim begitu, sama yang mata agak sipit dikit itu senyum, oh gitu kan, karena sugih. Tapi sama wong muslimnya dewe yang kiri ora senyum. Ini kan aneh meneh. Harusnya senyumnya lebih pada siapa dulu? Kepada sama muslim dulu kan. Nah, kalau ketemu sama orang non muslim atau orang kafir, kenapa kita nggak senyum? Saya mau tanya apa alasannya? Apa karena dia kafir lalu membatasi kita tersenyum gitu? Sama wong dia manusia sama kayak kita. Mana tahu dengan ramahnya diri kita, Masya Allah dia terperangah penasaran, muslim kok kayak gini ya. Karena kan kita tahu di negeri ini bahkan di dunia ini muslim itu konotasinya digiring kepada konotasi negatif. Bener nggak? Bener apa enggak? Iya. Dan wong muslimnya dewe gelem dibenturkan masalahnya. Betul apa enggak? Gelem dewe gitu loh masalahnya. Mau dibenturkan ya mau. Saya loh kalau misalnya belanja di misalnya yang lain di China, saya panggil koh, senyum aja saya. Ya, senyum kenapa emangnya? Misalnya dia ngantri sama-sama saya, oh monggo Ci, silakan Ci, saya manggil. Ya mungkin kaget ya, oh, ini orang bisa ngomong kokoh sama Cici, lu aja yang nggak ngerti. Kan nggak perlu juga saya harus ngasih tahu, oh saya juga sama kamu, ya nggak ada penting lagi. Yang penting saya senyum, paham ya? Bener nggak sih kalau kita nih kadang berbuat sedemikian itu masih milih-milih? Hah? Bener nggak sih? Iya. Bener nggak Bu, Mbak? Iya. Jangan ya. It's over. Akhir sudah. Mulai nanti ketemu siapapun, baik yang kita kenal atau tidak kita kenal, khususnya yang laki-laki, yang pria, senyum. Kalau yang wanita lihat dulu nih, kalau senyum sama sembarang cowok ya, nanti takutnya salah paham. Ya. Biasa aja kalau yang perempuan ke cowok tuh biasa aja, apalagi kalau jadi dokter atau perawat atau kalau nangani pasien, perhatiannya lebih, senyumnya sumringah, bisa salah gagal paham nanti pasiennya. Ya Allah, mbaknya ramah banget. Oh saya digitui bisa melayang juga kalau lagi sakit, digitu bisa ngefly juga saya, kan saya juga manusia biasa. Ih mbak perawat ini kok perhatian banget ya. Jadi betah, nggak usah pulang ngono. Astagfirullah, nggak boleh. Nggak boleh. Coba gini aja deh Bu, kita kalau mampir satu tempat, rumah makan atau hotel atau apapun yang sifatnya ada produknya dan ada jasanya, seneng nggak kita dilayani dengan wajah yang manis gitu? Seneng nggak sih? Bahkan tidak jarang di antara kita mungkin masakannya biasa, tapi pelayanannya itu bagus gitu loh. Kita tertarik ke situ. Saya nih tipe kalau orang, walaupun makanannya enak, kalau melayani nggak bagus, insya Allah terakhir. Insya Allah terakhir saya. Paham? Insya Allah terakhir. Tapi kalau makanannya biasa, dia ramah, wah ini saya suka. Kan mau cari saudara, bukan cari musuh. Apalagi makanannya enak, pelayanannya itu bagus. Murah sisan, wong Semarang yang ngono kuwi. Makan enak, pelayanannya bagus, murah. Wakeh san ngono ya. Itu Semarang. Saya baru tahu ternyata tipikal Semarang begitu. Saya baru Semarang itu tipikalnya gitu ternyata. Beda ya. Jakarta tuh beda, Surabaya beda, Medan beda. Semarang tuh gitu. Pokoknya makanan itu jangan jangan mahal, terjangkau, enak gitu ya. Pelayanan bagus, insya Allah rame. Gitu ya. Nanti kalau bosen pindah ke warung liane kan ngono. Gitu biasanya gitu tuh biasanya. Sampai kalau yang pecinta kuliner, bakmi Jowo yang enak pada ngerti, sak kota Semarang ngerti kuwi.
Saya kenapa tahu? Ya karena sering ditraktir kan gitu aja. Baik. Faham ini ya, berarti berbuat baik kepada siapa? Kepada siapapun. Terutama bagi kita yang pelayanan jasa, punya usaha apapun harus tampilkan demikian. Kadang kita malu ya masuk ke, ya memang mereka bidangnya begitu ya, profesional ya. Maksudnya ke maaf ya, saya sebut misalnya bank-bank konven itu. Dari security-nya aja itu mulai senyum, ramah gitu kan ya. Gitu. Ini kok ke bank syariah kadang, bank syariat kadang nggak ketemu yang kayak gitu tuh, aneh aja. Mumet saya. Padahal podo wae mau bank syariah mau konven podo wae. Ya. Kita punya usaha cobalah apa namanya? Service excellent ya. Begitu dong. Insya Allah orang suka sama kita. Suka dengan produk kita insya Allah. Saya jadi teringat kalau di Medan ya. Ini sedikit intermezzo. Ini kan udaranya udah mulai nggak reda. Sudah mulai tidak deras. Walaupun saya ini orang Medan, lahir di sana, kalau lihat guru wajahnya nggak ada senyumnya itu juga nggak suka saya. Marganya tampu bolon gitu ya. Ngisinya matematika lagi. Saya kan IPA gitu. Satu hari itu 4 jam pelajaran, tuh fisika 5 jam. Bludrek pikiran saya. Nek senyum dia masih mending jamaah, senyum ramah, ini udah marah-marah aja. Jadinya hilang mood gitu kan ya. Moodnya hilang. Alhamdulillah kan saya pengurus OSIS. Jadi kalau ada OSIS tak tinggal pelajarannya ngurusi OSIS gitu dulu. Aduh, kan nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau guru nih nggak cerdas, dia ramah, komunikasinya enak gitu. Kita nyaman nggak sama guru kayak gitu? Nyaman ya. Di sekolah bukan di sini, kok sini kan ustadznya biasa wae. Paham ya? Itu penting sekali. Dan ini juga harus coba kita perhatikan. Semoga ini bermanfaat. Yang terakhir hadis ke-11. Lagi-lagi buat ibu-ibu. Bu enak banget bu. Ibu pahalanya paling banyak. Nah, mumpung ada anak-anak gadisnya itu. Yakni apa? Karena ini bagian dari kewajiban dan keseharian ibu di dapur. Masak. Maka wahai para suami, ingatkan selalu istrinya demikian. Karena ini tugasnya siapa harusnya? Istri. Bagian masaknya. Tentang apa sih? Wasiyatu bil ihsani ilal jarri walau bil qalil. Nasihat dari Nabi kepada manusia untuk memberikan kebaikan. Wasiyatul bil ihsan, berbuat kebaikan kepada tetangganya walaupun hanya sedikit. Berkenan tentang makanan. Kita udah pernah singgung ini. Ya. Hadis ke-11. Kita dengar bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar juga. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan. Ini kata Nabi. Idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak maraqah, yakni bisa dikatakan kaki kambing. Sop kaki kambing enak nggak? Enak banget. Apalagi udaranya kayak gini jam. Langsung. Habis ini ya Ustadz, saya ada acara ini habis ini. Senang dok. Kapan-kapan dok. Saya yang ngajak, tenang aja. Ustadznya langsung nembak gitu ya. Hah? Apa? Oh ya semua. Ini kan contoh ya, nama Pak kita belum pernah jalan bareng ya Pak Andika ya? Belum. Kapan-kapan ya Pak? Yang lain diajak nggak Pak? Ya. Saya ulangin, Nabi mengatakan idza tabakhta maraqatan. Jikalau kamu memasak yang maraqatan tuh yang ada kuahnya gitu loh. Nanti ada di riwayat yang lainnya, itu engkau memasak yang ada kaki kambingnya lah. Pokoknya bermasak berkuah. Idza tabakhta maraqatan, jikalau kamu memasak makanan yang berkuah. Berkuah kan banyak. Ya. Dan kalau makanan yang terbaik untuk disuguhkan buat tamu itu
adalah kambing. Ya, itu pernah dilakukan sahabat kepada Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemungkinan udah pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Karena berkaitan dengan nyembelih hewan ternak itu syariatnya macam-macam. Kurban, hari raya kurban, akikoh, ya, walimatul ursh, menjamu tamu. Paham ya? Jadi untuk menghidangkan kambing itu jadi ibadah, maksudnya menyembelih kambing atau domba menjadi ibadah itu pertama jelas Aidul Kurban, yang kedua apa? Akikoh, yang ketiga walimatul urs ketika menikah, yang keempat apa? Menjamu tamu dengan ikramu dhuif, itu menjamu tamu dengan apa? Kambing. Maka kalau memberikan makanan terbaik sebenarnya masakan yang berbau, bukan berbau ya, masakan yang paling disukai Nabi, yakni kambing. Selain itu boleh. Lah, kata Nabi, apabila kamu memasak masakan yang ada kuahnya, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, lalu kau bagi kepada tetanggamu. Tapi jangan dipahami gini ya, Bu. Ibu banyak kuahnya tok. Wah, ini banget itu nanti. Masak sayur lodeh gitu. Kuahnya sing akeh, sayurnya sithik. Ojo pelit koyo ngono to, Bu. Mosok jeneng masak apa nih? Kolak gitu ya, potongan telo sama pisangnya cuma sithik, kuahnya sing akeh, 2 mangkok kolaknya. Apa kuahnya? Jangan gitu maksudnya. Kalau kita masak ya diperbanyak supaya kita bagi tetangga. Dan kita udah bahas, tetangga yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita yang mana? Yang pintu rumahnya di depan pintu rumah kita, atau yang sebelah kanan kiri, begitu digilir. Nah, ini adalah hadis Nabi SAW. Ibu-ibu paham ya? Apalagi yang lagi suka masak begitu ya. Sekaligus nanti mana tahu hitung-hitung promosi gitu. Dikasih label gitu ya, masak ya dikasih gitu kan. Niatnya tapi betul-betul membagi kebahagiaan ya, sedekah. Perkara nanti kemudian dia tertarik masakan kita itu efek samping. Jangan dibalik niatnya. Paham? Niatnya malah jadi promosi gitu loh, untuk jadi promosi masalah kebaikannya itu urusan yang lain, itu nggak boleh. Jadi kalau kita yang udah ngaji, yang udah kasih ilmu ini dibalik, kita kasih tetangga ini karena ada kebaikan yang harus kita lakukan buat tetangga, begitu. Pertanyaannya, kalau ini kepada orang tua, harusnya yang kita berikan makanan yang lebih enak, yang mana dia sukai, gitu. Misalnya ya contoh nih, kebetulan selera ayah saya dan saya itu sama, suka makan kambing. Ini bukan buat dokter supaya ngajak saya, enggak, santai dok, jangan dok, nanti saya ngajak dokter, yang bayar nanti Pak Andika. Misalnya saya contoh ini guyonnya, misalnya saya, bapak mau makan yang di mana, mau yang di sini atau yang di sini? Kalau udah dengar namanya sate dan sop kambing kan bapak semangat itu. Pilih gitu loh. Jangan pilihnya papa mau nasi kucing apa kucing sama warteg. Lah kalau duitnya ono ya ojo nawarinya sing kayak gitu. Kalau memang kita nggak mampu, orang tua nggak akan maksa kan. Kalau kita ada, kita beri yang terbaik gitu loh. Wong sama tetangga aja kita suruh berbuat baik, apalagi sama orang tua. Ada nggak seorang anak yang pelit sama orang tuanya? Ada nggak? Ada nggak? Malah banyak ya. Yang penting dia sama keluarganya makan enak, orang tuanya nggak mau makan enak, terserah luweh gitu. Ini nggak boleh. Pahamin, nggak boleh. Harusnya kalau kita makan yang enak teringat. Ini kalau makan pisang ini yang saya ingat, coba yo, anakku misalnya. Contoh dok, jangan langsung dibawa pulang. Yang ngomong wis ono panganahan. Ini jangan apa tak sebut langsung digomoleh. Misalnya, oh teringat anak, oh ya, kayak misalnya kemarin saya mau makan steak gitu ya, istri saya suka steak ini, qadar Allah nggak jadi mampir, ya nggak jadi tuku toh, ya kan? Kalau mampir tak belikan, kalau nggak mampir ya nggak usah dibeli, gitu, makan liani wae gitu, paham nggak maksudnya ya? Ini juga anjuran buat bapak-bapak, ya Pak,
Kalau kita makan enak di luar, ingat ada orang rumah, istri, anak atau orang tua. Itu pesan kita. Pesan buat kita semua. Wahai para suami, wahai para ayah. Ya. Kecuali kalau kita ditraktir. Nah, ada seorang istri kayak gini. Seperti ini nih. Mas tadi udah makan siang? Sudah. Tadi diajak sama teman. Makan apa? Ya alhamdulillah tadi enak banget sayang. Kok nggak dibawain pulang? Nah ini istri nggak baik ini kayak gini. Kok nggak dibawain pulang? Wah bojone ki di traktir koncone kok dibawain pulang piye? Ini insya Allah nggak ada ya di sini ya. Insya Allah nggak ada. Ada ya? Paham nggak maksud saya ya Bu? Suaminya kan ditanyai, Mas tadi udah makan Mas? Sudah. Makan pakai apa kan biasa nanya ya. Alhamdulillah tadi makan sop kambing enak banget loh sayang. Enak ya. Kok nggak dibawa pulang? Loh kamu kan tahu kok ditraktir tadi. Ya gitu deh Mas. Lah ini malah istrinya ngajari bojone jaluan kalau koncone. Maksud saya kalau kita ditraktir ingat istri. Nanti ketika kita, kalau saya ini tips saya ketika saya nggak mau nyusahkan murid saya atau orang yang ngajak saya. Setelah dia traktir saya kan, saya diem-diem nyelonong gitu toh. Mbak pesen ya Mbak ya. 1. Gitu. Nah terus nanti dibayar langsung. Biasanya gitu ya. Kan namanya sodako kan cepet-cepetan. Gak harus muridnya sodako sama guru nih toh. Wah tak bayar kabeh gitu kan. Pas dia mau bayar, wis dibayar kabeh. Maaf, saya duluan. Terus Ustaz kok dibayari? Sudah deposit saya bilang. Gitu. Ya, saya seorang guru kan juga harus ngajari sodako gitu. Saya gitu tuh. Tapi kalau saya ini pernah suatu saat dan sering sekali mau beli sendiri itu kesempatannya itu sangat sedikit gitu ya. Saya makan enak nih. Saya mau pesen pasti dibayari gitu kan. Dan saya mau pesen sendiri nggak bisa, nggak mungkin. Kayak di blok begitu. Udah saya diem sambil istighfar. Ya Allah, aku makan enak, bojo kurak mangan ki piye caranya ya? Mau bungkus tapi nanti dibayari, itu dilema saya. Kecuali kalau saya sama guru saya, oh ini pasti, ini bukan buat saya ya dok ya, ini jangan salah paham, ini saya barrier dulu nih, nanti jadi salah paham ini. Jadi kalau saya sama guru saya, nggak perlu saya tanya, yang di rumah perlu dibawain nggak Ustadz? Nggak, saya nggak, tak pesan sekalian sisan buat yang di rumah. Itu kalau saya, paham ya? Jadi ketika nanti suaminya pulang, istrinya, Mas tadi makan apa? Silakan, apa yang kau makan sekarang. Itu suami yang top, bener nggak Bu? Top nggak? Nggak akan nanya nggak? Tapi kalau tiap hari nanya terus istrinya bangetin. Kecuali bawa masakan dari rumah. Ngertos sama boten nih? Ngertos ya? Jadi kenapa saya bicara sejauh ini? Karena perhatikan seorang suami, seorang ayah, kalau kita makan ada orang rumah makan yang enak nggak tuh? Orang tua kita makan enak nggak tuh? Wong ini perintahnya kalau sama tetangga aja demikian, apalagi sama anggota keluarganya. Bahkan saya tambahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari atau dalam kitab Adabul Mufrad tentang tetangga. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah bertanya, wa qad khalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan sungguh Ibunda Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, innali jarina fa ila aihima ahda. Ya Rasulullah, sesungguhnya tetanggaku itu, sesungguhnya ketika aku ingin memberikan sesuatu kepada tetangga, yang mana dulu yang aku berikan hadiah? Nabi mengatakan ila aqrabihima min kababan, yang terdekat dengan pintu rumahmu. Dari setelah depan, samping kanan, kiri, nah itu kita pahami ya. Ini tambahan lagi, ternyata benar ya, ada dalil yang berbunyi berbuat baik kepada tetangga itu konsepnya adalah yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Paling dekat dengan pintu rumah. Berarti nggak harus pintu depannya saja, jadi ada dalil juga yang paling dekat berarti mungkin kanannya, kirinya. Tapi kalau dalam Adabul Mufrad itu yang pintunya di depan pintu rumah kita atau di kanan dan kirinya. Naam, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan
Demikian insyaallah taala kita akan lanjutkan besok pada hadis yang ke-12 ya. Barakallahu fikum jami'an. Silakan, hadza wallahu taala alam. Oh, silakan dokter. Tadi di pertama itu setiap tulang anak manusia atasnya ada sedekah. Dan setiap pagi harusnya melakukan sedekah. Maksudnya hadis tersebut yakni apa? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang yang ada pada diri manusia ada sedekah pada dirinya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap pagi tatkala terbit matahari, maksudnya kita melakukan kebaikan. Nah, maka nanti hadis ini ada yang lainnya, dalam hadis yang lain sebagai cover, maksudnya apa tuh ya? Apa ya kalau bahasanya kendaraan tuh ban serepnya untuk jaga-jaganya, yakni kau kerjakan 2 rakaat di waktu duha. Karena memang sholat itu seluruh anggota tubuh bergerak enggak? Seluruh anggota tubuh bergerak enggak? Bergerak. Maka kalau kita enggak bisa memastikan kebaikan bisa kita kerjakan dalam sehari, di pagi itu 360 kebaikan, maka kita sholat di waktu duha. Sebenarnya banyak kok. Kalau kita wirid pagi misalnya, dari ayatul kursi sampai sholawat 10 kali, itu udah banyak banget itu. Ayat kursi aja udah berapa ayat? Udah berapa? Iya berapa? Ayat kursi 1 ayat, udah berapa huruf? Ayatul kursi. Al-Baqarah 255 kalau nggak salah itu kan. Belum lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa huruf sudah? Kan 1 huruf itu sama dengan 1 kebaikan, 1 pahala. Dan 1 huruf itu, 1 kebaikan itu memiliki 10. Saya ulangin ya. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alfun harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mimun itu 1 huruf. Dan masing-masing 1 huruf itu memiliki 1 pahala. Dan 1 pahala itu memiliki 10 kebaikan. Coba. Kalau kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu setiap pagi, kemudian setiap sore ba'dal asar, belum lagi nanti asbahna kalau sore ini amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, belum lagi nanti subhanallahi wa bihamdihi 100 kali kan, istighfar 100 kali, la ilallah wa la syarikalah 100 kali, minimal 10 kali. Udah banyak ini. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita ini diminta untuk sedekah sama tulang kita sendiri, melakukan kebaikan buat diri kita sendiri. Paham ya? Nah, sementara orang yang nggak ngaji nggak pernah tahu hal ini. Apa? Oh boleh. Sebenarnya bukan sebelum subuh, sedekah terbaik itu malah pas waktu subuh, ba'da subuh itu, habis pulang dari masjid. Karena di situ malaikat itu akan mendoakan siapa saja yang bersedekah setiap mengawali pagi harinya. Bukan malah sebelum subuh kan berarti sepertiga akhir malam. Ya. Kalau sedekah yang disebut Nabi SAW dalam hadis Bukhari, malaikat mendoakan setiap pagi bagi siapa yang bersedekah agar diberkahi rizkinya, dijauhkan dari bala dan musibah. Gitu ya. Itu ya pagi, berarti habis subuh mulainya, habis sholat subuh, bukan sebelum subuh. Gitu. Dan itu namanya sedekah dengan harta. Lah kalau misalnya orang-orang nggak punya harta, masa dia nggak bisa sedekah? Maka dikasihlah kemudian bukan ban serep, ban serep yang bahasa lainnya apa sih? Apa sih bahasa lainnya selain ban serep kalau bahasa kita? Hah? Jaga-jagan tuh apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya ini duha ini sebagai senjata terakhir lah. Paham gak maksud saya? Pokoknya kalau kita nggak cukup 360 kebaikan ya sholat duha gitu. Walaupun sebenarnya sholat duha ini kalau dalam riwayat yang lain Nabi itu mengerjakannya tatkala safar. Nabi kalau mukim, ada riwayat soalnya ada ulama khilafiyah sih.
Ulama khilafiyah, Nabi juga pernah sholat 12 rakaat di waktu duha, ada riwayatnya. Ada yang mengatakan lagi Nabi SAW itu sholat duha itu hanya ketika safar saja di atas kendaraannya. Macam-macam ayat. Yang jelas kita tidak dilarang mengerjakan sholat duha. Yang dilarang mengerjakan sholat duha di malam hari. Nah, itu dilarang. Karena itu bukan sholat duha namanya. Kan nggak mungkin usul itu sunatan duha. Rakaataini mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Misalnya mau melafatkan gitu kan. Ngerjainnya pada isya. Pintar tuh orang. Kan keliru tuh. Ya, kalau yang mau melafatkan kayak gitu kan keliru lagi begitu. Ya tinggal sholat aja. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu yang mau tanya, pria lainnya juga boleh. Sampai 5 menit lagi ya. Setelah itu saya izin pulang. Ada keperluan. Insya Allah. Ini ibu-ibu paham gak, Bu? Bu? Nah, banyak senyum ya, Bu ya? Pak, banyak senyum ya, Pak ya? Secapek apapun, selah apapun ya, banyak senyum aja. Oh, toko masker biar enggak. Orang kalau pakai masker juga ini boleh dipinjam ya, Dok? Orang pakai masker, buat saya aja lah ya satu ya. Walaupun saya bawa nih K95. Misalnya gini, kita senyum kayak Pak Andika senyum aja ketok kok. Kan ketok senyum, orang senyum tuh kelihatan. Ininya naik gitu ya. Kalau orang cemberut kelihatan enggak? Kelihatan. Mau pakai masker mau enggak, seorang senyum itu kelihatan kok. Gitu ya. Ibu-ibu ada yang mau tanyakan apa, Bu? Silakan. Baik, kalau nggak ada alhamdulillah kita akhiri ya. Semoga manfaat. Beberapa hadis hari ini kita pelajari akhir 2 ya? 2 ya. Tapi penjelasannya banyak ya? 11 hadis? Oh ya 10-11 ya. Tambahan dalilnya banyak ya. Alhamdulillah mungkin ini dulu jamaah. Semoga bermanfaat insyaallah ta'ala. Kita besok akan masuk hadis yang ke-12. Keutamaan. Nah pokoknya keutamaan lah insyaallah. Insyaallah ta'ala next. Insyaallah to be continue. Kalau minggu depan kita pagi hari ya. Karena siangnya saya ada online soalnya. Besoknya kita jam 9 ya. Insyaallah pekan depan. Semoga kita dikasih usia panjang yang penuh dengan keberkahan, diberi kesehatan, dijauhkan dari balak dan musibah. Dan saya titip pesan kalau kita ada waktu untuk berdoa dan doa itu mustajab, doakan buat seluruh kaum muslimin ya. Jangan hanya buat diri dan keluarga kita. Doakan kaum muslimin, pemimpin bangsa kita dan seterusnya. Demikian aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.